Halo semua, ketemu lagi bareng gue Imre. Di video kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya untuk bikin sebuah HTTP load balancer. Nah, kalau seandainya kalian pengen lihat video tentang gimana caranya kita bikin VM di GCP, atau gimana caranya kita bikin private VM yang tetap bisa diakses di GCP, kalian bisa tonton video gue tentang GCP Compute Engine yang sebelumnya. Dan di episode kali ini, atau di video kali ini, kita akan fokus bahas gimana caranya kita nge-load balance traffic yang datang dari internet ke VM kita kalau seandainya kita punya beberapa VM. Nah, untuk buat HTTP load balancer, at least kita punya tiga hal. Yang pertama adalah kita akan punya instant template. Instant template itu adalah semacam cetakan atau blueprint yang akan kita pakai untuk membuat VM. Yang kedua, kita akan bikin yang namanya manage instance group. Manage instance group itu artinya adalah sekumpulan VM yang bisa dianggap sebagai satu entity. Jadi kalau seandainya kita pengen nge-scale up atau nge-scale down, kita akan merubah konfigurasi si manage instance group. Dan yang ketiga yang akan kita buat adalah HTTP load balancer. Untuk buat HTTP load balancer kita perlu configure beberapa hal, seperti kita akan configure health check-nya, kemudian ada URL map-nya, ada forwarding rule, dan macam-macam. Nah, kalau seandainya kalian pengen lihat caranya gimana, kalian bisa cobain buka dokumentasi GCP yang namanya Setting Up a Simple External HTTP Load Balancer. Sebenarnya ada cara untuk bikin external HTTPS load balancer juga, tapi di video kali ini gue cuma pengen fokus untuk bikin HTTP load balancer. Mungkin kita akan bahas di video berikutnya tentang HTTPS load balancer. Tapi selain HTTP atau HTTPS load balancer, ada beberapa jenis load balancer lain yang ada di GCP. Kayak TCP UDP load balancer untuk internal traffic, namanya internal TCP UDP load balancer. Ada external TCP UDP juga, ada XSL proxy load balancer, ada TCP proxy load balancer juga. Itu kegunaannya beda-beda, kita nggak akan bahas sekarang, tapi kalian bisa nanti langsung nonton atau baca di dokumentasi GCP langsung. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan bikin instance template dan instance group. Untuk bikin instance template sebenarnya kalian bisa langsung ke sini. Kalian bisa bikin instance template baru, create instance template, tapi gue akan melakukannya dari instance group biar cepat. Jadi kita akan create instance group, kemudian kita akan kasih namanya lb backend example. Kita taruh dia di single zone, kita taruh di US is ini, US is 1B. Kemudian karena kita belum punya instance template, kita create new instance template. Kita kasih namanya lb backend template. Mesinnya kita ganti aja jadi yang lebih murah dikit, yang satu standar satu. Kemudian kita akan ganti ini jadi Debian 9 aja. Kemudian kita akan allow default access, kita nggak perlu allow HTTP traffic karena nanti HTTP trafficnya akan diproxy di mana namanya, di load balancer. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan masukin startup script di sini. Nah, startup scriptnya akan gue ambil dari dokumentasi aja. Gue akan ambil dari sini. Oke. Startup script. Oke, kita bisa lihat startup scriptnya udah kita masukin. Terus setelah kita config startup script, kita akan setup networking. Kita pakai network default dan subnetnya subnetnya default. Kemudian kita akan kasih network tag allow http check atau health check ya, atau allow health check, bisa kita pakai ini aja. Dan kemudian kita akan save template-nya. Nah, setelah kita save template, kita bisa ngeset auto scaling. Jadi kalau kalian mau ngaktifin auto scale, kalian bisa pilih auto scaling mode-nya jadi auto scale. Atau kalau nggak mau bisa down auto scale only up, dan seterusnya. Jadi ini tergantung kebutuhan. Kalau sekarang kita akan pakai do not auto scale atau auto scale aja deh. Nah, ini ada auto scaling matrix. Auto scaling matrix ini dipakai untuk menentukan apakah sebuah instance group itu harus scale up atau scale down. Kalau misalkan CPU utilization-nya nanti 61%, dia setelah sekian detik atau setelah sekian periode atau waktu dia akan nge-scale up. Kalau seandainya dia di bawah 60%, dia akan mencoba untuk scale down. Nah, sekarang kita akan pakai matrixnya CPU utilization, tapi kalau seandainya kalian mau ganti, ada beberapa opsi. CPU utilization, HTTP, stack driver monitoring matrix. Sekarang kita pakai CPU utilization aja.
dan di sini kita bisa nentuin ada berapa banyak instance yang kita pengen. Untuk minimumnya gue akan set 2 dan maksimumnya gue akan set 5. Jadi kalau seandainya dia trafficnya tinggi, ketika instance-nya udah 5 dia nggak akan nambah lagi. Atau ketika trafficnya rendah, ketika udah 2 dia nggak akan jadi 1 atau 0. Jadi kita set minimum dan maksimum. Kemudian di sini kita nggak perlu set health check dan kita akan create. Nah, sekarang kalian bisa lihat kalau dia lagi progres dari 1 ke 2 dan sekarang udah jadi 2. Kita akan coba masuk, kita lihat detailnya. Nah, sekarang kita udah punya external IP, kita coba SSH. Nah, sekarang gue akan coba untuk curl localhost, dan kita lihat apakah ada responnya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa ada respon page serve from LB backend example CHBR. Sekarang kalau seandainya kita pakai IP address-nya, nah, sekarang kalau kalian lihat di sini dia loading lama, berarti kemungkinan ada isu sama firewall. Jadi kalau seandainya kita pengen ngetes langsung untuk ngecek apakah si VM ini bisa diakses atau enggak, kita akan cek firewallnya. Karena ini default, kayaknya nggak ada default untuk allow HTTP traffic. Jadi yang akan kita lakukan, kita bikin sebuah firewall, allow all HTTP. Kita kasih ingress, specify target tag-nya adalah allow health check ya tadi. Source IP range-nya kita kasih ini dulu aja untuk ngetes biar kita bisa ngebuka dari browser. Kita pilih TCP port 80, kita create. Kita tunggu dulu. Nah, sekarang firewall-nya udah ada. Kalau kita lihat di sini sekarang kita udah bisa ngakses page-nya langsung. Tapi yang kita inginkan sebenarnya kita bukan pengen ngeakses VM-nya dengan IP VM-nya. Karena kalau kita lihat di sini kita punya 2 IP VM. VM satu lagi bisa. Nah, yang ingin kita lakukan adalah kita pengen punya satu load balancer yang nanti akan ngedirect traffic dari internet ke salah satu VM ini secara rata. Makanya kita perlu sebuah hal yang namanya load balancer. Karena VM kita udah jalan, sekarang kita akan bikin load balancer nih. Sebelum ke sana, kita akan edit dulu instance groupnya. Kita perlu nambahin namanya name port supaya si load balancernya tahu dia akan ngedirect traffic ke port berapa. Kita akan add item, kita kasih namanya HTTP, kemudian port 80. Oke, kita save. Sekarang dia lagi ngupdate. Dan kita akan coba buka load balancing di sini. Kita create new load balancer. Kita akan pilih HTTPS load balancing karena kita punya traffic HTTP. Jadi bisa dipakai untuk HTTP ataupun HTTPS. Kita start configuration. Kita pilih from internet to my VM karena dia bukan internal. Nah, sekarang kita kasih namanya misalkan web LB, web load balancer. Kita akan configure sesuatu yang namanya backend service. Backend service itu apa? Backend service itu adalah konfigurasi yang menyimpan informasi tentang backend yang akan dipakai di load balancer. Kalian bisa pakai backend service-nya berupa instance group, kemudian bisa pakai serverless juga kayak Cloud Function, Cloud Run, atau App Engine. Oh ya, satu lagi opsinya adalah dengan menggunakan GCS atau Google Cloud Storage. Jadi kalian bisa juga bikin load balancer untuk konten Google Cloud Storage kalian. Sekarang kita akan bikin backend service, create backend service. Kita muncul ini, kita akan kasih namanya web backend service. Kita akan pilih backend type-nya instance group. Kalau seandainya kalian mau pakai serverless bisa juga. Sekarang kita pilih instance group-nya yang mana. Kita pilih LB backend example di sini. Port number 80, utilization, maksimum RPS kita biarin kosong aja biar unlimited. Kemudian kita done. Kita akan bikin health check, create a health check. Kita kasih di sini basic health check, namanya HTTP basic health check. Protokolnya kita ganti ke HTTP. Jadi health check ini akan dipakai oleh si load balancer untuk ngecek apakah VM-VM kita yang ada di instance group tadi responsif atau enggak. Kalau seandainya enggak responsif, VM-nya akan di-exclude dari load balancer. Ini kita biarin default aja. Ini interval dan timeout period untuk si HTTP health check-nya. Kita save. Kemudian kita create. Ini ada apa di sini? Ada session affinity juga. Kalau session affinity ini buat misalkan kalau kalian punya sebuah user
kalian pengen si user itu setelah dia nge-hit sebuah VM, dia akan selalu direct ke VM tersebut. Nah, itu kalian bisa tentukan dengan menggunakan session affinity, either client IP atau generated cookie. Sekarang kita nggak perlu pakai ini, custom request header nggak usah, kita create. Sekarang kita udah punya backend service, kita akan bikin host and path role. Jadi sekarang kita cuma akan pakai simple host and path role, ini adalah URL map-nya. Jadi kalau seandainya kalian punya dua backend service, nanti kalian bisa pakai misalkan web.imbrenagi.com, kemudian kalian tentuin path-nya, misalkan video. Kalau seandainya kalian punya video web backend service, nanti kalian bisa pilih di sini si backend service-nya. Jadi kalau seandainya kayak gini, otomatis artinya kalau seandainya ada request ke /video di webimbrenagi.com, dia akan selalu di-direct ke video service. Nah, kalau seandainya dia bukan /video, nanti dia akan pakai default, yaitu yang pertama. Kita nggak akan pakai ini sekarang, karena kita cuma punya satu service. Kemudian kalau udah, kita akan configure front end-nya. Jadi front end ini adalah kayak semacam gimana caranya kita ngeset IP address dari si load balancer. Jadi kita pakai protokol HTTP, kita pilih network service tier-nya premium, IP-nya IPv4 aja, IP address-nya kita bisa bikin IP address baru atau kita pakai ephemeral. Ephemeral ini artinya kalau seandainya udah nggak dipakai, nanti dia akan kehapus, dan ketika kita bikin baru lagi, dia akan bikin IP baru. Tapi kalau seandainya kalian butuh static IP, kalian harus bikin reserve static IP. Sekarang kita pakai ephemeral, dan kita done, kemudian selesai, dan kemudian kita create aja. Kita nggak perlu review lah. Nah, ini prosesnya agak lama, jadi kita akan tunggu bentar. Nah, sekarang kalian bisa lihat bahwa kita udah punya sebuah load balancer. Kalau seandainya kita buka ke dalamnya, kita bisa lihat bahwa sekarang kita udah punya IP dan portnya. Tapi kalau kita lihat di sini, sekarang backend kita yang healthy cuma no backend. Artinya ketika kita akses ini, kita belum bisa dapat apa-apa. Makanya di sini ada error. Nah, kalau kondisinya kayak gini, kita akan tunggu bentar sampai health check-nya selesai dan semua backend-nya dianggap healthy oleh si load balancer. Oke, sepertinya kita kelupaan satu hal. Karena si load balancer ini juga akan nge-hit VM kita, otomatis kita juga harus nge-set firewall untuk si load balancer biar bisa komunikasi sama si VM. Kita akan set firewall lagi di sini, create firewall. Kemudian saya kasih load balancer allow HC, load balancer allow health check. Saya akan kasih networknya default, direction of traffic ingress, specified targetnya adalah allow health check. Karena VM kita tadi itu punya tag ini, jadi kita akan kasih ini, dan IP-nya saya akan ambil dari dokumentasi. Ini kita ada dua IP address, kita ambil satu dulu, dan ini sama, kita akan kasih port TCP di 80 supaya load balancernya bisa health check. Kita create, kita tunggu sampai selesai. Sekarang kita udah punya allow load balancer health check di sini. Nah, di sini kita udah bisa lihat sekarang ada dua IP dan dia akan target allow health check tag yang ada di VM. Kalau seandainya kita balik ke load balancer, nah sekarang kita bisa lihat bahwa setelah kita enable firewall-nya, si healthy ini jadi 2/2. Ini artinya semua backend yang ada di dalam instance group LB backend example ini udah bisa connect dengan load balancer. Sekarang kalau kita coba refresh, kita bisa lihat bahwa ketika kita refresh pertama, kita dapat respon ini CHBR. Kalau kita refresh lagi, kita dapat yang G8MG, which is yang kedua. Ini VM yang kedua. Dan kalau seandainya kita refresh terus, dia akan otomatis ganti-ganti. Jadi kita udah bisa ngedapetin fitur load balance antara beberapa VM kita yang kita punya di Google Cloud. Nah, sekarang kalau seandainya kita pengen coba nge-scale up, katakan saya pengen mencoba scale up edit group. Saya akan scale up ini minimum instance-nya jadi 4. Nah, sekarang setelah kita scale up, kalau kita refresh lagi, kita bisa lihat bahwa ketika kita refresh, VM yang berubah itu makin banyak variasi namanya. Jadi ada 1H, DXS, kemudian J13B, dan seterusnya. Jadi dari sini kita sekarang udah bisa nge-load balance traffic yang masuk dari internet lewat load balancer ke semua VM kita yang ada di manage instance group kita. Kira-kira kayak gitu.
Terima kasih buat yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalin komen kalau seandainya kalian punya pertanyaan atau ada masukan tentang video atau topik apa di Google Cloud yang pengen kita bahas berikutnya. Jadi sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.